Tahu nggak sih sekarang tuh lagi ini musim wisuda gitu. Musim wisuda apa tuh? SMA. Jadi anak SMA baru pada lulus ya? Iya, baru pada lulus. Jadi pada galau deh pasti. Iyalah, aku dulu juga galau, Kamu galaunya kenapa? mau pengen kuliah tapi Pengen gak ada cari duit? biaya. Iya. Pengen cari duit, pengen ke Jepang. Oh, udah biar pengen cepet ke kaya. Jepang. Betul. Terus? Ya itu dinamikanya luar biasa sih, tapi kodorolo pada akhirnya ya jadi kuliah. Kalau menurut Abil mending kuliah apa bekerja? Nah ini pasti teman-teman pasti pada galau sih, mendingan kuliah atau kerja dulu. Tapi kalau menurut aku yang pasti ya teman-teman, usahakan sesuai dengan passion teman-teman. Jadi mau apapun keputusan yang diambil itu dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Benar. Misal mau kuliah dulu, Atau bekerja dulu? pahami benar-benar Atau kuliah itu langsung menik? ya bisa jadi itu menjadi sebuah pilihan. Tapi asalkan disiapkan dulu mental dan ilmunya gitu. Itu penting banget sih. Nah, balik lagi nih, kalau menurut aku yang jelas untuk belajar memutuskan apakah akan kuliah atau kerja dulu. Yang jelas teman-teman benar-benar harus paham kenapa sih memilih kuliah, kenapa sih memilih untuk bekerja, dan itu strong why-nya harus ada, atau reasonnya tuh harus kuat gitu. Alasannya tuh harus kekuatan. Alasannya tuh harus jelas gitu. Alasannya harus jelas dan teman-teman berani untuk bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Karena teman-teman nih umur udah 17, 18 itu udah masuk orang dewasa yang harus bisa mengambil keputusannya sendiri gitu. Udah punya KTP kan? Oh iya, salah satu Gitu. caranya mungkin teman-teman mungkin kan awam ya, passionku sebenarnya apa sih gitu. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya cek di psikologis kan mahal nih, bisa nih teman-teman itu ini nyoba untuk tes MBTI, apakah teman-teman itu introvert atau extrovert. Teman-teman tuh lebih suka di lapangan atau yang kantoran gitu. Tapi jujur aja ya, sebenarnya MBTI itu nggak terlalu membantu, Nov. Tapi menurutku membantu sih. Iya, tapi maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita memang harus tetap bersosialisasi. Iya, bener. Even kita introvert gitu, kita nggak mungkin juga jadi langsung aku nggak mau ini sama Iya, keluarga bener. dan sebagainya gitu. Cuman yang harus kita pahami adalah sebenarnya introvert tuh bukan berarti dia bisa banyak ngomong, ekstrovert nggak banyak ngomong, enggak. Cuman dia tuh cepet habis energinya gitu. Bahkan ngisi energi ya. Raditya Dika yang bisa ngelucu kayak gitu dia introvert gitu. Jadi kan hal-hal kayak gitu tuh Bisa dilatih. Betul. Nah, teman-teman harus benar-benar tahu alasan kenapa teman-teman memilih kuliah gitu ataupun memilih bekerja. Dan itu pasti ada struggle-nya masing-masing. Iya, benar sekali. Mesti ada sedihnya, nanti emosinya dan lain-lain gitu. Tapi memang dalam memilih dalam memilih. Jangan sampai teman-teman ketika memilih itu nggak sesuai dengan apa yang teman-teman passion. Betul. Nanti jadinya salah jurusan lah, betul. bingungan lah, dan lain-lain gitu. Karena di Indonesia banyak banget sih orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Tapi meskipun begitu ya, meskipun tidak sesuai dengan jurusannya, sadarilah bahwa ketika kita belajar ya ilmunya itu yang penting gitu. Iya, benar. Nanti misalnya teman-teman selama 4 tahun di kampus berorganisasi, ya bisa dapat link-link juga, bisa dapat kenalan-kenalan juga, dan semangat mencari ilmu pun begitu dengan bekerja gitu. Bener-bener bisa langsung merasakan bisa langsung merasakan bisa langsung merasakan kehidupan pasca kampus kan sebenarnya yang bekerja gitu. Jadi lebih tahu realita di sekitar kayak gitu-gitu dengan bekerja. Jadi kan dunia kerja sangat berbeda sebenarnya dengan dunia kuliah. Dunia kuliah tuh homogen banget, Nov. Jadi kita sama-sama nih satu visi, semuanya pada mau belajar sebenarnya gitu kan. Sama-sama mahasiswa gitu. Sedangkan dunia kerja tuh ya udah yang kayak gue pengen naik jabatan lah, gue pengen ini udah senggol-senggol dan lain sebagainya tuh udah banyak banget drama. Lebih keras sebenarnya kehidupan pekerjaan itu gitu. Tapi mau bekerja ataupun kuliah ya semua akan ada strugglingnya masing-masing, akan ada hambatannya masing-masing. Tapi se-struggle apapun, sehambatan apapun, ketika teman-teman itu ini aku harus menjalani ini, teman-teman suka itu, aku yakin teman-teman itu pasti selalu punya harapan. Betul. Karena orang-orang yang selalu punya harapan ketika dia jatuh itu nggak jatuh banget gitu. Karena dia selalu punya harapan. Bener. Di depan tuh pasti ada ini gitu. Di depan lagi ada ini ketika dia jatuh. Jadi dia pasti punya semangat yang luar biasa untuk menjalani semuanya. Karena apa teh?
karena semua ini yang ada di dunia ini tuh bakal terlewati. Betul. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Allah kan udah janji di situ. Iya. Pasti setiap kita merasakan kesulitan, insya Allah ada kemudahan di situ. Dan tapi ngomong-ngomong soal harapan ya, emang bener sih kayaknya harapan itu adalah hal yang harus banyak ditekankan buat anak muda zaman sekarang. Apalagi maksudnya teman-teman yang di usia tanggung ya 17-18 gitu. Ya transisi dewasa lah sebenarnya. Ya, dewasa muda disebutnya ini tuh. Ini adalah waktu-waktu dimana kita gimana ya, dunia tuh emang udah banyak kenegatifan gitu. Negativity tuh benar-benar sekarang tuh di sekeliling kita gitu. Yang di rumah tangga ditakuti oleh selingkuh dan lain sebagainya gitu. Benar. Di dalam kuliah nanti ditakuti dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Orang mau di dalam pekerjaan, di dalam kuliah ada lagi struggling-strugglingnya gitu. Nah, tapi setiap orang yang punya harapan tuh emang bakal berbeda gitu. Benar. Dan gak putus harapan karena kan kita berharapnya sama Allah ya. Masa kita berharap sama Tuhan lah pokoknya. Kita tahu bahwa ada yang lebih kuat dibanding kita, ada yang lebih bisa dibanding kita. Dan bahkan kalau teman-teman tahu, kita tuh manusia diciptakan dengan optimisme. Benar sekali. Jadi Tuhan tuh optimis banget waktu menciptakan Adam gitu. Dan Tuhan kan bilang kan ke makhluk-makhluknya yang lain gitu. Ini tuh ada makhluk yang aku ciptakan begini gitu kan. Semua makhluk lain tuh kayak banyak yang agak underestimate termasuk iblis di situ. Jadi underestimate sama manusia gitu. Karena manusia punya nafsu, punya akal yang biasa-biasa aja dan lain sebagainya gitu. Makanya nggak mau tuh kayak iblis tuh mensupport manusia. Makanya dia nggak mau tunduk padahal disuruh Tuhan buat tunduk gitu kan bahasanya. Karena Tuhan menciptakan kita dengan optimisme yang sebesar itu, maka kita tuh jangan sampai kehilangan harapan apapun yang terjadi, apapun strugglingnya. Misal kita masih ditentang sama orang tua untuk mengambil jurusan, atau kita udah jelas-jelas kita pengen kerja tapi misalnya belum disepakati gitu. Apapun itu sebenarnya kita harus mengembalikan itu kepada Tuhan gitu. Iya benar sekali. Keputusan itu gitu. Bersandar paling nyaman ya memang bersandar pada Tuhan. Termasuk gitu. yang birwalidain itu, coba ceritain. Iya. Yang ketika kita disuruh sama orang tua selama itu adalah sebuah kebaikan, ikuti saja. Iya, barangkali keberkahannya ada setelah itu. Iya, gitu. Barangkali kemudahannya terjadi setelah doa-doa orang tua itu benar-benar mengetuk pintu langit. Betul. Karena ridho Allah kan ridho orang tua juga. Gitu. Karena sebenarnya orang tua tuh boleh mengarahkan. Jadi kan kalau sekarang kan bilangnya, yuk kita harus dengan sesuai passion kita, orang tua nggak usah ikutan. Tapi sebenarnya bener. Orang tua juga bisa membentuk visi misi keluarganya sendiri gitu. Bener. Dan orang tua tuh bisa untuk mengarahkan anaknya. Tapi sekarang itu ini loh teh, masih terpotong. Sekarang tuh kayak berpikir, aku nggak minta dilahirkan di dunia ini gitu. Ya banyak banget sih sekarang. Padahal aku nggak minta untuk dilahirkan. Tapi kenapa harus dikekang kayak gini? Kenapa harus diajarin kayak gini? Ini sih kayaknya pembahasannya akan lebih dalam di tauhid, Nov. Jadi kayak percaya kepada takdir, percaya kepada Allah, beriman kepada. Nah itu akan lebih jauh lagi pembahasannya. Cuman yang jelas kalau kita bisa mensyukuri setiap hari yang terjadi di hidup kita, pelan-pelan sekecil apapun itu, pasti di tengah kebrengsekan hidup ini gitu ya, kan akan tetap ada indahnya gitu. Tetap ada sedikit indahnya, entah itu temen ganteng di kelas kalian ya kan, indah kan? Teman cantik di kelas kalian, atau sesimpel nonton iklan dan lucu gitu kan. Itu adalah hal-hal bahagia, hal kecil yang mungkin bisa kita syukuri gitu. Kalau kita semakin sering mensyukuri, itu udah Tuhan janjikan akan ditambah lagi rasa syukurnya. Betul nggak sih? Iya. Sebenarnya gue jadi kayak kajian gue. Maaf ya guys. Ini kadang tuh ketika lagi emang gak baik-baik aja ya, aku tuh lebih suka ini keliling naik motor. Kadang tuh ngelihat orang dan lain-lain jadi lebih semangat untuk aku bisa syukur-syukur di suatu saat nanti aku bisa membantu banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah gitu. Itu realize stresnya Novita itu dengan naik motor, jalan-jalan, ngelihat yang lain gitu. Dan keinginan kita untuk bermanfaat bagi orang banyak juga harus besar gitu. Jangan jadi individu-individu yang individual aja. Jadi ya udahlah, gue udah cukup lama bisa hidupin diri gue juga udah syukur gitu. Kayak bisa ini buat keluarga gue juga udah syukur. Iya, nggak apa-apa. Tapi lo harus tetap ikhtiar untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Kadang orang-orang tuh kayak ya udah sih teh, bersyukur, sabar gitu. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi aku harus semangat lagi biar bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan yang ya udah bersyukur. Dan itu niatkan karena Tuhan gitu. Supaya selalu ada keberkahan dan ridho Tuhan di situ. Dan kebaikan di situ. Jadi apapun pilihan teman-teman,
mau kuliah mau enggak, yang mau langsung kerja, apapun itu, yang penting tetap bersungguh-sungguh dan sesuai dengan passion teman-teman. Karena dalam setiap pilihan ada konsekuensinya. Betul. Tetap semangat, tetap berhusnuzon sama takdir. Tetap selalu punya harapan. Betul. Sekian dari aku Novita Firlia. Aku Nabila Walida. Ketemu lagi di NB.